Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 26, Siapa yang menahanmu? Puncak gunung berjarak 3 jam dari tempat mereka berada. Kalau cepat, hanya butuh 2 jam. Ditambah waktu yang diperlukan untuk kembali ke titik tengah dan kemudian ke kaki gunung, totalnya akan menjadi setidaknya 6 jam. Berpikir bahwa dia harus menghabiskan setidaknya 6 jam sendirian dengan Zhao Yanzi yang berarti sekitar setengah hari, Hao Ren menjadi tidak yakin. Untungnya, pemandangannya sangat indah. Jika dia tidak tahan melihat Zhao Yanzi, setidaknya dia bisa menemukan kenyamanan dalam pemandangan yang indah. Di sisi lain, Zhao Yanzi sangat gembira. Dia praktis berlari mendaki gunung. Tidak jelas apakah itu karena dia tidak sabar untuk mengunjungi kuil Daois atau dia sengaja berusaha kehilangan Hao Ren. Tak perlu dikatakan lagi, Hao Ren tidak akan membiarkan dia menghilang begitu saja. Mengambil napas dalam-dalam, dia mempercepat dan mengikuti di belakangnya. Cepat-cepat, lihat betapa lambatnya kamu. Sambil memanjat ke atas, Zhao Yanzi berbalik untuk menekan Hao Ren agar melaju lebih cepat. Mengabaikan ejekannya, Hao Ren melanjutkan dengan kecepatan yang menurutnya tepat. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pelari jarak jauh dan tahu cara mendistribusikan kapasitas fisiknya dengan benar, tidak seperti Zhao Yanzi yang berlari tanpa berpikir untuk menghemat energi untuk bagian akhir perjalanan mereka. Tidak mengherankan, setengah jam kemudian, Zhao Yanzi yang berlari ke atas dengan tergesa-gesa menjadi kelelahan. Lambat laun, dia mulai melambat. Dengan kecepatan yang sama, Hao Ren berhasil menyusul Zhao Yanzi dalam beberapa menit setelah dia melambat. Dalam waktu singkat, dia berlari melewatinya. Hai! Melihat Hao Ren akan meninggalkannya, Zhao Yanzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak padanya. Memasang wajah yang tampak polos, Hao Ren berbalik. Berdiri di anak tangga yang lebih tinggi, dia menatapnya dan bertanya, "Apa? Bisakah kamu tidak lari lagi?" "Aku," wajah Zhao Yanzi memerah, "aku hanya ingin air." Dia mengulurkan tangannya ke arah Hao Ren dan meminta, "Beri aku air." Hao Ren membuka ranselnya, mengeluarkan sebotol air, dan menyerahkannya padanya. Setelah meminum seteguk air, Zhao Yanzi melemparkan botol air itu kembali ke Hao Ren dengan sikap bermusuhan. Sikap buruknya memang membuat Hao Ren merasa tidak nyaman. Namun, dia mengingatkan dirinya sendiri betapa baik orang tuanya terhadapnya dan memutuskan untuk menahannya. Menempatkan kembali botol air ke dalam ranselnya, dia melanjutkan pendakian tanpa peduli apakah Zhao Yanzi masih bisa mengikutinya atau tidak. Hal itu membuat segalanya menjadi sangat sulit bagi Zhao Yanzi. Sekarang Hao Ren telah kembali mendaki, dia harus mengikutinya. Pertama, semua perbekalan mereka ada di dalam ransel yang dibawa Hao Ren. Selain itu, dia tidak ingin dipandang rendah oleh Hao Ren. Oleh karena itu, dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk melanjutkan. Dalam situasi ini, dia tidak bisa lagi melontarkan ejekan apapun terhadap Hao Ren seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dalam perjalanannya ke atas, Hao Ren melaju dengan kecepatan yang rata dan stabil seperti yang akan dia lakukan jika dia mengikuti perlombaan jarak jauh. Dengan ritme yang unggul, dia bisa mengatur kecepatannya sesuai dengan pernapasannya. Di sisi lain, Zhao Yanzi kini merasa tersiksa. Saat dia mencoba mengimbangi Hao Ren, dia terus-menerus kehabisan napas, dan wajahnya berubah dari merah cerah menjadi putih pucat. Dia tidak bisa berhenti memelototi Hao Ren saat dendamnya terhadapnya semakin besar. Mereka terus mendaki sedikit lebih lama sebelum Hao Ren akhirnya berhenti. Akhirnya, Zhao Yanzi mendapat kesempatan untuk mengatur napas. Hao Ren membuka peta dan mempelajarinya selama beberapa detik. "Baiklah, kita sudah setengah jalan. Dengan kecepatan kita saat ini, kita seharusnya bisa sampai di sana dalam waktu 1 jam. Ah, 1 jam lagi." Wajah Zhao Yanzi dipenuhi keputusasaan. Ketika dia membayangkan harus mengulangi cobaan yang baru saja dia lalui, tubuhnya menjadi lemah dan tidak berdaya. Tanpa memperhatikan reaksinya, Hao Ren menggulung petanya dan bangkit berdiri lagi. Sekarang setelah Zhao Yanzi akhirnya mengatur napasnya, dia melihat Hao Ren siap untuk melanjutkan perjalanan lagi tanpa banyak istirahat. Dia segera mengembangkan kebencian yang mendalam terhadapnya. Berhenti selama beberapa detik, dia meledak marah dan mulai berteriak pada Hao Ren yang sudah berada jauh di depan, "Dasar brengsek." Hao Ren berbalik, masih terlihat polos dan tidak sadar. Dia memandangnya dari jauh, "Ada apa?" Dia bertanya. "Kamu,
Kamu, Zhao Yanzi sangat marah hingga dia tidak mampu mengucapkan kalimat lengkap melalui giginya yang terkatup. Apakah kamu perlu istirahat? Hao Ren bertanya. Wajah Zhao Yanzi memerah karena menahan amarahnya dan keinginannya untuk istirahat. Meskipun dia memang butuh istirahat, dia tidak sanggup mengucapkan kata-kata itu. Dia takut memberi Hao Ren alasan untuk mengejek atau meremehkannya. Ya ampun, sepertinya sedikit melelahkan. Mari kita istirahat di sini. Hao Ren meletakkan ranselnya dan meletakkannya di tangga. Lalu dia duduk tepat di sebelahnya. Ketahuilah bahwa kamulah yang ingin istirahat, aku belum mengatakan sepatah kata pun tentang kelelahan. Zhao Yanzi mengucapkannya dari bibirnya yang cemberut dan langsung duduk di tanah seperti Hao Ren. Wajah pucatnya adalah indikator terbaik bahwa tubuhnya akan menyerah, tapi Hao Ren tidak berniat mengeksposnya. Mereka duduk terpisah 6 hingga 7 langkah, saling menatap. Hao Ren tiba-tiba teringat ada kamera di ranselnya. Dia mengeluarkannya dengan cepat dan mengarahkannya ke Zhao Yanzi yang duduk di bawahnya. Klik. Wajah pemarahnya langsung dibingkai dan diabadikan dalam sebuah foto. Siapa yang memberimu izin untuk mengambil foto? Dia berteriak dengan suara bernada tinggi. Mencoba menyerahkan kamera kepadanya dari atas, Hao Ren berkata, bagaimana kalau kamu mengambil fotoku juga? Kenapa aku ingin mengambil fotomu? Zhao Yanzi memutar matanya. Bagaimana kalau kita berfoto bersama? Hao Ren kembali menyarankan. Zhao Yanzi berpaling dari kamera tanpa melihat ke arah Hao Ren. Siapa yang mau berfoto dengan paman sepertimu? Segera, Hao Ren mengembalikan kameranya ke dalam ransel dan berdiri. Istirahatnya cukup, ayo berangkat. Kamu, Zhao Yanzi menatap Hao Ren dengan kesal. Dia tahu bahwa dia menghukum dia karena tidak mau bekerja sama, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain berlari. Hao Ren berbalik dan melihat wajah Zhao Yanzi memerah karena berusaha mengejar ketinggalan. Dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk memperlambat. Meskipun Zhao Yanzi adalah gadis yang pemarah, tidak perlu menghukumnya secara fisik karena hal itu. Jika aku memiliki inti naga, aku bisa berlari lebih cepat darimu 100 kali lipat. Meninju bahu Hao Ren, Zhao Yanzi berkata dengan menyesal. Jika kamu tidak bisa mendaki lagi, belum terlambat bagi kita untuk kembali, usul Hao Ren dengan tulus. Tidak ada nada mengejek dalam nada bicaranya. Namun, Zhao Yanzi mengertakkan giginya dan menjawab dengan tegas, siapa bilang aku tidak bisa memanjat lagi? Saya pasti akan mencapai puncak gunung. Merasakan bahwa Hao Ren sedang menatapnya dengan penuh simpati, dia mengatupkan giginya lagi. Jika kamu tidak bisa melakukannya, mulailah kembali sendiri. Mulut Hao Ren membentuk senyuman saat dia benar-benar mendapati tekad Zhao Yanzi cukup terpuji. Saat ini, wajah Zhao Yanzi memerah. Dihiasi tetesan keringat, hidung kecil dan dadanya naik turun mengikuti irama napasnya yang cepat, dan kulitnya yang seputih salju lembab dan halus seperti susu. Helaian rambutnya yang basah oleh keringat membuatnya tampak menawan. Meski masih muda, ia sudah mulai menunjukkan potensinya untuk tumbuh menjadi seorang cantik. Mencengkeram tinjunya erat-erat, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan melampaui Hao Ren lagi. Setelah itu, dia terus berlari ke depan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan padanya, Hao Ren hanya bisa mempercepat dan berlari bersamanya. Keduanya maju dalam diam. Karena di lokasi tersebut tidak ada kereta gantung dan saat itu sudah sore, semakin tinggi mereka pergi, semakin sedikit wisatawan yang ada. Saat pemandangan menjadi lebih megah dan spektakuler, jalurnya juga menjadi lebih sepi. Pada akhirnya, sepertinya hanya Hao Ren dan Zhao Yanzi, para pendaki yang bersaing, adalah satu-satunya yang tersisa di gunung ini. Secara miring, matahari muncul dari sela-sela dahan pepohonan. Hao Ren melihat ke bawah pada ponselnya. Sekarang sudah jam 3. Jika mereka tidak segera mencapai puncak gunung, mereka akan terlambat pulang ke hotel. Apalagi jika langit menjadi gelap, mereka akan semakin sulit melintasi gunung tersebut. Kita harus mempercepatnya, kalau tidak kita tidak akan bisa menyelesaikannya tepat waktu. Setelah berjalan diam selama hampir 1 jam, Hao Ren akhirnya angkat bicara. Berhentilah mengomeliku. Zhao Yanzi menjawab dengan tidak sabar. Keringat sudah membasahi wajah dan sebagian besar pakaiannya. Dilihat dari raut wajahnya, dia memang sudah berusaha sebaik mungkin. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis muda, dan Hao Ren berada di tim lari jarak jauh di sekolah menengah. Kekuatan fisik mereka tidak berada pada level yang sama. Ketika mereka mulai ragu apakah mereka dapat tiba tepat waktu, keadaan berubah menjadi berbeda.
Saat mereka mengikuti jalan setapak dan berjalan mengitari pohon besar yang lebat, atap emas kuil Daois tiba-tiba terlihat. "Ha! Kita berhasil!" Zhao Yanzi berteriak kegirangan. Dia tidak berusaha menahan kebahagiaannya mengatasi gunung. Hao Ren juga merasa senang. Ia terkejut sekaligus puas melihat usaha mereka membuahkan hasil. Di saat yang sama, dia sedikit khawatir. Butuh waktu lama dan kekuatan fisik yang besar bagi mereka untuk mencapai puncak gunung. Apakah mereka dapat kembali ke hotel pada pukul 7 seperti yang mereka rencanakan? Kepala gelembung. Cepat dan jangan tersesat. Melihat Hao Ren ragu-ragu dan tidak beranjak dari tangga, Zhao Yanzi tidak bisa mengendalikan kegembiraannya dan berteriak pada Hao Ren tanpa syarat. Entah bagaimana, bagi Hao Ren, pemanggilan nama yang tidak bijaksana seperti itu telah menunjukkan rasa percaya dan keramahan. Bab 27, Dengar atau Menderita. Tanpa memperhatikan reaksi Hao Ren, Zhao Yanzi melompat menuju kuil Daois. Membawa ransel, Hao Ren melangkah melintasi pintu masuk kuil Daois mengejarnya. Atap emas kuil menyerap sisa sinar matahari sore, dan seluruh kuil Daois tampak khusyuk dan tenteram. Karena hari sudah sore dan letak candi di puncak gunung, belum ada pengunjung. Karena tidak ada kereta gantung, hanya orang-orang yang bugar dan bertekad seperti Hao Ren dan Zhao Yanzi yang dapat mengunjungi kuil pada jam seperti ini. Jika tidak, seseorang harus mulai mendaki di pagi hari untuk tiba di sini pada siang hari dan kemudian menghabiskan sepanjang sore untuk turun kembali. Oleh karena itu, tiba pada jam-jam aneh seperti itu, Zhao Yanzi dan Hao Ren tidak bertemu dengan satu pun pengunjung. Di halaman kuil Daois, beberapa pemuda Tao sedang menyapu dedaunan yang berguguran. Bahkan Zhao Yanzi yang berteriak-teriak dalam perjalanan masuk menjadi diam begitu dia melangkah ke dalam kuil. Batu bata paving di halaman mempunyai warna berbeda dan telah disatukan untuk menciptakan gambaran besar Tai Chi dan 8 trigram. Di sudut barat daya halaman, terdapat pohon pinus kuno yang sudah tua namun menjulang tinggi. Hao Ren tahu bahwa ini pasti pohon berumur 1000 tahun yang disebutkan Zhao Guang. Dengan hati yang dipenuhi rasa hormat, dia berjalan menghampirinya dengan tenang. Karena kuil tidak memiliki banyak pengunjung, pohon kuno tersebut tidak dipagari. Ia hanya diam-diam mengambil tempatnya di sudut halaman. Hao Ren berjalan dan mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai belalainya yang penuh penuaan dan ketabahan. Kulitnya sekeras batu dan halus. Dari tampilan luarnya bahkan tidak terlihat seperti kayu lagi. Hao Ren diam-diam mulai menjalankan gulungan budidaya konsentrasi dan menyadari esensi alam di dekatnya. Ia sebenarnya mampu menerima semburan sari kayu kental dari kulit kaku pohon pinus purba ini. Terlebih lagi, inti naga di dalam tubuhnya sepertinya beresonansi dengan pohon kuno karena Hao Ren bisa merasakannya bergetar di dalam dirinya. Aliran energi hangat dan lembab telah mengalir melalui lengan Hao Ren dan menuju bagian dalam pohon. Pada saat yang sama, pohon kuno itu juga memancarkan semburan esensi kayu ke arah Hao Ren, memberi nutrisi pada tubuhnya. Zhao Yanzi memperhatikan Hao Ren dengan tenang. Dia mengerti bahwa dia pasti sedang mendapat pencerahan dan tidak ingin mengganggunya. Setelah 1 menit penuh, Hao Ren menarik tangannya dan menghela napas berat. Rasa lelah yang ia rasakan saat mendaki gunung telah hilang sama sekali. Sebaliknya, yang tersisa dalam dirinya hanyalah kekuatan murni dan keaktifan yang sejahtera. Dengan hati penuh rasa hormat, Hao Ren sedikit membungkuk ke pohon kuno itu. Hao Ren memperhatikan bahwa Zhao Yanzi menjadi linglung saat mengawasinya. Dia memanggilnya sambil tersenyum, "Ayo pergi." Selama beberapa detik, Zhao Yanzi tidak dapat bereaksi dengan baik. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan, "Oh," dan mulai mengikuti jejak Hao Ren. Saat dia melewati halaman dan memasuki istana utama, dia akhirnya menjadi dirinya sendiri lagi. Bayangan senyuman yang baru saja diberikan Hao Ren padanya masih melekat di benaknya, dan dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar. Hao Ren bahkan tidak menyadari betapa lembutnya dia baru saja tersenyum pada Zhao Yanzi. Saat memasuki istana utama, dia mengangkat kepalanya untuk mengamati patung pendiri agama Sun King yang tingginya beberapa meter. Lalu dia melanjutkan ke dalam. Seluruh istana utama memancarkan suasana megah dan megah, khusyuk dan menakjubkan. Itu langsung membuat Hao Ren merasa bahwa kunjungan ini sepadan dengan usaha dan waktu mereka. Zhao Yanzi mengikuti Hao Ren dengan cermat. Dikelilingi oleh patung-patung yang tampak serius telah membuatnya sedikit takut. Melalui istana utama, mereka berjalan ke halaman lain. Ada sebuah gubuk batu di sebelah timur halaman, dan di dalam gubuk itu berdiri sebuah tugu batu yang sepertinya sudah ada sejak lama. Entah bagaimana, setelah pencerahan di pohon kuno,
Hao Ren tiba-tiba merasa bahwa Zhao Guang sengaja memberitahu mereka tentang pohon kuno dan monumen batu. Hao Ren berdiri di depan monumen batu dan mulai membaca dengan cermat tulisan yang tertulis di atasnya. Itu abadi dan tidak dapat disebutkan namanya. Ini adalah kekosongan asli dari tidak ada. Kesatuan, ini adalah Dao yang tidak terlihat dan tidak berbentuk. Ini mungkin dianggap kabur dan tidak berwujud. Ketika Dao keesaan muncul, bagian depannya tidak dapat dilihat. Ketika seseorang mencoba mengikutinya, ia tidak dapat melihat bagian belakangnya. Dengan mematuhi Dao asli, seseorang dapat menguasai kehadiran. Sekeras apapun Hao Ren mencoba, dia hanya mampu memahami beberapa kalimat. Berdiri di samping Hao Ren, Zhao Yanzi juga membaca kata-kata di monumen dalam diam. Jika nafsu menyembunyikan jati diri akan semakin nyata. Jika nafsu melemahkan jati diri akan semakin menguatkan dirinya sendiri. Jika keinginan meninggalkan jati diri akan semakin sejahtera. Jika keinginan menghilangkan jati diri akan memberikan lebih banyak lagi. Hal ini dikenal dengan sifat pencerahan yang halus namun mendalam. Kelemah lembutan mengalahkan kekuatan, dan orang yang lemah lembut mengalahkan yang kuat. Semakin banyak Hao Ren membaca, semakin sulit baginya untuk memahaminya. Demikian pula, dengan alisnya yang berkerut dalam, Zhao Yanzi tampaknya kesulitan menguraikannya sendiri. Ini adalah cara untuk memerintahkan air. Tiba-tiba, rasa pencerahan terlintas di benak Hao Ren. Seolah-olah sebuah kesadaran telah muncul dari lubuk hatinya. Itu akan menembus dadanya dan meraih kepalanya. Hao Ren kemudian memikirkan kembali kemakmuran dan keaktifan pohon kuno itu. Itu mengingatkannya pada saat dia sedang mengerjakan soal matematika. Ia merasa pemikirannya kini akhirnya berada di jalur yang benar dan akan mampu memecahkan masalah yang menantang. Air memberi kehidupan dan menyuburkan segala sesuatu di bumi. Air menerobos dan mengatasi semua rintangan. Bong! Bunyi bel yang tak terduga tiba-tiba mengganggu refleksi Hao Ren. Zhao Yanzi yang tenggelam dalam pikirannya sendiri juga terlonjak mendengar suara keras itu. Hao Ren berbalik dan melihat ponselnya. Ia menyadari bahwa mereka telah menghabiskan waktu tepat setengah jam berdiri di depan tugu batu tersebut. Dedaunan yang terus berguguran telah menemukan rumah di atas kepala dan bahu mereka, dan para penganut Tao muda yang sedang melakukan tugas pembersihan juga telah kembali untuk beristirahat. Hao Ren dan Zhao Yanzi sekarang sendirian di halaman kosong ini. Sekarang sudah cukup larut, mari kita mulai kembali, kata Hao Ren. Oke, Zhao Yanzi menjawab dengan patuh. Tampaknya pikirannya masih tertuju pada tulisan di monumen itu. Hao Ren mengulurkan tangannya dan membantu Zhao Yanzi membersihkan dedaunan yang berguguran di rambut dan bahunya. Sikapnya santai dan lembut, dan Zhao Yanzi tidak bereaksi tepat waktu. Dia merasa terkejut dan sedikit kegembiraan yang manis. Orang ini sebenarnya cukup baik padaku. Zhao Yanzi diam-diam berpikir sendiri. Di sisi lain, Hao Ren tidak terlalu memikirkan sikapnya. Dia menunduk dan menepuk-nepuk dedaunan di tubuhnya sebelum memimpin Zhao Yanzi keluar dari gerbang depan. Senja sepertinya datang pagi-pagi sekali di gunung. Karena matahari masih terlihat menggantung longgar dari jauh, pancaran cahaya terakhirnya berusaha menerangi langit. Tampaknya kegelapan akan segera menguasai dunia. Ayo cepat turun. Hao Ren mendesak Zhao Yanzi karena mereka tidak bisa menunda. Dengan bibirnya yang mengerucut, meskipun Zhao Yanzi mengkritik Hao Ren karena tidak memiliki belas kasihan terhadap lawan jenis dalam pikirannya, dia tidak berani menyebabkan penundaan yang nyata. Oleh karena itu, dia mulai mengikuti Hao Ren dengan patuh. Seperti yang diharapkan, jalur turun tidak terlalu menuntut fisik dibandingkan jalur naik. Namun, karena matahari sudah terbenam, jarak pandang menjadi berkurang secara signifikan. Karena mereka tidak dapat melihat langkah di bawah kaki mereka dengan jelas, mereka harus bergerak lebih hati-hati dan perlahan. Jalan setapak yang dilapisi lempengan batu hijau itu seperti senar pada instrumen, dan aliran sungai di pegunungan seperti not musik. Bersama-sama mereka memainkan irama gunung. Hembusan angin pegunungan yang sejuk dan lembut dengan cepat melintasi cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya, menghasilkan musik yang paling alami. Saat mereka berjalan, mereka menjadi lebih sadar akan semua perubahan di sekitar mereka. Pada akhirnya, mereka tampaknya telah mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesederhanaan alami yang dipromosikan oleh para penganut Taoisme. Kuil dan paviliun Daois berdiri jauh di tengah kesunyian hutan yang tak berujung dengan tenang. Dengan mudah meminjam pemandangan alam, bangunan ini telah menyatu sepenuhnya dengan gunung dan hutan. Pemandangan indah seperti itu tentu saja cukup untuk membuat Hao Ren curiga bahwa seorang guru Daois legendaris memang bisa tinggal di gunung ini.
Hao Ren tenggelam dalam pemandangan di sekelilingnya sepanjang jalan. Ketika dia tiba-tiba teringat pada Zhao Yanzi dan berbalik untuk memeriksanya, dia sudah lama berhenti bergerak dan berada jauh di belakangnya. Hao Ren membentuk terompet dengan tangannya, meletakkannya di atas mulutnya, dan berteriak padanya, "Hei!" Zhao Yanzi mendengar Hao Ren. Namun, bukannya berjalan ke depan, dia malah duduk. Ada apa dengan dia? Hao Ren mempercepat langkahnya dan mulai berjalan kembali ke arahnya. Ketika dia tiba, dia bertanya, "Mengapa kamu tidak bergerak?" Mencibirkan bibirnya, Zhao Yanzi berpaling darinya. Hao Ren berasumsi bahwa dia lelah, jadi dia duduk di sampingnya untuk istirahat juga. Dia sama sekali tidak memahami pikiran seorang gadis kecil. Dia begitu mementingkan diri sendiri dalam perjalanan turun dan tidak memeriksa Zhao Yanzi sama sekali. Meskipun Zhao Yanzi tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berusaha mengikutinya dengan sekuat tenaga, dia merasa sangat kesal dan diabaikan. "Masih bisakah kamu bergerak?" Melihat Zhao Yanzi sepertinya tidak punya niat untuk bangun dan langit semakin gelap, Hao Ren mau tidak mau bertanya. "Jika aku memiliki inti naga, aku pasti sudah berhasil melakukannya sejak lama dan tidak berada di sini mendengarkanmu berbicara." Dia menjawab dengan marah. Sekarang, Hao Ren akhirnya menyadari bahwa dia telah mengabaikan fakta bahwa dia hanyalah seorang gadis kecil dan memiliki kekuatan yang terbatas. Orang tua Zhao Yanzi memintanya untuk menjaganya, namun yang dia pedulikan hanyalah tepat waktu. Dia khawatir mereka tidak bisa turun gunung tepat waktu dan tidak mempertimbangkan kesejahteraan Zhao Yanzi sama sekali. Mereka sedang terburu-buru untuk naik, dan sekarang mereka juga sedang terburu-buru untuk turun. Bagaimana kalau, Hao Ren berhenti sejenak untuk berpikir, "Aku menggendongmu di punggungku." Bah, siapa yang menginginkan itu? Dengan pipi yang menggembung karena marah, Zhao Yanzi berdiri dan mulai berjalan ke bawah. "Hai, pelan, pelan." Hao Ren segera berlari mengejarnya karena dia takut dia akan tersandung. Dia mulai memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pemikiran gadis kecil ini. Meskipun dia terus menekankan bahwa dia tidak membutuhkan Hao Ren untuk merawatnya, dia menjadi sangat kesal ketika Hao Ren benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Dalam perjalanan mereka turun, Zhao Yanzi mempercepat langkahnya, dan Hao Ren mengikuti di sisinya, mencoba menjaganya dari potensi bahaya apapun. Keduanya diposisikan seperti jalinan hitam dan putih dalam simbol Tai Chi saat mereka melakukan perjalanan ke bawah di sepanjang jalan yang damai. Namun, secepat mereka berjalan, langit menjadi gelap. Anda, buru-buru. Sekarang setelah pancaran cahaya terakhir menghilang dan mereka masih berjarak 2 jam dari kaki gunung, Zhao Yanzi menjadi benar-benar cemas. Apakah di sisi ini atau di sisi itu? Di dekat cahaya redup, Hao Ren mengangkat peta dan bertanya. Semakin dekat mereka ke titik tengah, semakin banyak pameran kecil dan jalur berbeda yang akan mereka temui. Ini pasti sisi ini. Zhao Yanzi menunjuk ke kiri. Oh, kalau begitu, itu pasti sisi lain. Hao Ren langsung menuju ke kanan. Setelah Zhao Yanzi memberikan arah yang salah 3 kali berturut-turut, Hao Ren menjadi tidak setia pada arahnya dan percaya bahwa dia harus melawan firasatnya untuk mencapai tujuan mereka. Zhao Yanzi terperangah. Namun, dia juga tidak mempercayai indera pengarahannya sendiri. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengikuti Hao Ren. Anehnya, setiap kali Hao Ren menentang firasat Zhao Yanzi dan pergi ke arah lain, ternyata itu adalah jalan menuruni gunung yang benar. Tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia lain di seluruh gunung, dan suasana di sana hampir sunyi senyap. Akibatnya, langkah kaki Hao Ren dan Zhao Yanzi menjadi lebih jelas saat mereka bergema dalam kegelapan. Saat matahari terbenam, pemandangan yang sebelumnya indah kini menjadi suram dan mengerikan. Berada di gunung terpencil dan berhutan lebat ini, Zhao Yanzi pasti ketakutan karena dia hanyalah seorang gadis muda. Akibatnya, kecepatannya menurun, dan dia tidak bisa berlari lagi. Perlahan, dia mulai berjalan di sisi Hao Ren. Kali ini, Hao Ren telah mengetahui apa yang dia pikirkan dan mengambil inisiatif untuk memegang tangan kecilnya. Dia tidak berniat mengambil keuntungan darinya. Dia khawatir dia akan turun gunung jika kakinya mulai gemetar karena takut. Saat langit terus menjadi gelap, mereka berjalan lebih lambat. Tanpa kusadari, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat. Saat itu malam hari, dan mereka masih setidaknya 2 jam lagi untuk sampai ke hotel dengan langkah mereka. Selain itu, kecuali area di sekitar kuil Daois yang memiliki menara seluler, ponsel mereka tidak memiliki sinyal di tempat lain di gunung tersebut. Bagi mereka, tidak ada tempat untuk meminta bantuan. Oleh karena itu, Hao Ren dan Zhao Yanzi hanya bisa menguatkan diri mereka dan melanjutkan.
Jalan setapak di gunung itu penuh liku-liku. Terkadang mereka menunjuk ke atas dan terkadang ke bawah. Kadang-kadang, keduanya menjadi bingung apakah mereka sedang mendaki gunung atau menuruni gunung. Namun secara keseluruhan, mereka merasa sudah semakin dekat dengan kaki gunung. Hei, kita tidak akan mati kelaparan di sini, kan? Menjepit telapak tangan Hao Ren, Zhao Yanzi mau tidak mau bertanya. Jika memang tidak ada lagi yang tersisa untuk dimakan, maka aku akan memakanmu terlebih dahulu, kata Hao Ren padanya. Kamu, mengerutkan hidungnya, Zhao Yanzi memelototi Hao Ren sementara pipinya menggembung karena marah. Saat berbicara dengannya, rasa takutnya otomatis hilang. Waktu terus berjalan. Saat itu sudah jam 8 malam. Namun, kaki gunung itu sepertinya masih belum terjangkau oleh mereka. Terjebak di gunung tempat burung-burung berkicau paling menyeramkan, Zhao Yanzi tidak punya siapapun yang bisa diandalkan kecuali Hao Ren. Dia tetap dekat dengannya dan menggenggam tangannya lebih erat. Hao Ren juga tidak terbiasa dengan gunung itu. Karena dia tidak membawa senter, dia hanya bisa menyalakan ponselnya dan memanfaatkan cahaya lemah dari ponselnya untuk menerangi jalan di bawah kaki mereka. Dia berdoa agar dia tidak melewatkan satu langkah pun dan turun gunung bersama Zhao Yanzi. Dalam perjalanan turun, mereka menemukan beberapa serangga aneh yang memancarkan cahaya kemasan. Namun, kunang-kunang ini bukanlah kunang-kunang karena cenderung menempel di tebing gunung. Zhao Yanzi sangat takut terhadap serangga. Dia meringkuk tepat di samping Hao Ren dan menggenggam tangannya dengan kuat. Penyesalan kini telah memenuhi hatinya. Dia menyesal mendaki ke puncak gunung bersama Hao Ren karena hal itu mengakibatkan mereka terjebak di tengah gunung pada malam hari dan tidak dapat turun kembali. Hei, bagaimana aku bisa berjalan jika kamu memegangku begitu erat? Hao Ren berbalik dan bertanya padanya. Dihiasi di wajahnya yang cerah, mata Zhao Yanzi yang berbintang tampak indah dan menawan dalam gelap gulita. Aku tidak takut. Aku hanya merasa sedikit kedinginan. Pertengkaran keras Zhao Yanzi telah membuat dirinya hilang tanpa disengaja. Menutup erat telapak tangannya yang halus dan licin ke dalam telapak tangannya, Hao Ren telah memperkuat keinginannya untuk turun gunung dan terus maju. Setelah menjelajahi kegelapan selama lebih dari 1 jam, mereka akhirnya melihat sekilas cahaya dari suatu tempat dekat kaki gunung. Hotel yang terang benderang juga muncul di depan mata mereka. Kita hampir sampai. Menarik tangan Zhao Yanzi, Hao Ren meningkatkan kecepatannya. Ponselnya hampir mati, dan cahaya yang dipancarkan ponsel Zhao Yanzi terlalu lemah untuk bisa membantu. Jika mereka tidak turun sekarang, mereka akan terjebak di gunung. Zhao Yanzi juga menghela nafas lega dan mempercepat langkahnya. Akhirnya, setelah sekitar 15 menit, mereka sampai di pintu masuk gunung. Karena dia sangat cemas saat turun, telapak tangan Zhao Yanzi sekarang dipenuhi keringat. Sekarang mereka aman, dia akhirnya menyadari bahwa Hao Ren telah memegang tangannya selama berjam-jam dan tiba-tiba menarik tangannya dari tangan Hao Ren. Cara yang luar biasa untuk mengambil niat baik seseorang untuk niat buruk, Hao Ren menghela nafas pada perilaku agresifnya. Siapa yang memberimu izin untuk memegang tanganku? Zhao Yanzi menegaskan dengan fasih. Hao Ren tidak mau berdebat dengannya karena perutnya sekarang keroncongan dengan keras. Mereka sudah lama menghabiskan semua makanan ringan di ransel dalam perjalanan turun. Dia segera berjalan menuju hotel. Zhao Yanzi mengikuti di belakangnya, tampak terkoyak oleh perasaan campur aduknya. Sejujurnya, dia tahu bahwa dia menjadi sangat bergantung pada Hao Ren dalam perjalanannya. Jika bukan karena dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu. Pada saat yang sama, dia tidak mau mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia hanya bisa turun dengan bantuannya. Dia percaya bahwa jika dia benar-benar menghadapi bahaya, orang tuanya pasti akan datang menyelamatkannya. Begitu mereka sampai di hotel, tampaknya aliansi mereka telah hancur. Zhao Yanzi memberikan Hao Ren tatapan kotor seolah-olah dia berhutang jutaan padanya. Sekarang Zhao Yanzi memberinya sikap dingin, Hao Ren juga tidak ingin menyia-nyiakan upaya lagi untuk bersikap ramah padanya. Yang paling mengkhawatirkannya saat ini adalah dia harus berbagi kamar dengan ayahnya. Dia pikir itu mungkin aneh. Saat mereka memasuki hotel masing-masing, mereka kembali ke kamar masing-masing. Lesu dan kelelahan, Hao Ren terkejut menemukan ada catatan di ruangan itu. Di dalamnya tertulis, Ibu Zi dan saya akan mengunjungi seorang teman yang tinggal di dekat sini. Kita mungkin akan kembali terlambat. Ding dong, ding dong. Saat itu, bel pintu kamarnya mulai berdering. Dia berlari untuk membuka pintu dan menemukan Zhao Yanzi berdiri di sana dengan canggung.
Ayo makan, katanya sambil menggigit bibirnya. Bab 28, hanya sebentar. Menatapnya, Hao Ren berpikir, bukankah kamu mengabaikanku beberapa saat yang lalu? Meski begitu, dia bukanlah orang yang menyimpan dendam. Dia berbalik dan mengambil kartu kuncinya. Ayo pergi. Zhao Yanzi diam-diam merasa lega karena dia benar-benar mengharapkan Hao Ren menolaknya. Sebagai orang asing di tempat asing, dia tidak suka makan sendirian. Kalau saja orang tuanya ada di sana atau perutnya tidak dengan kasar menyuarakan ketidakpuasannya, dia tidak akan datang bertanya pada Hao Ren tanpa malu-malu. Keganasannya semakin melemah saat dia mengingat bagaimana dia dengan sengaja mengabaikan Hao Ren beberapa saat yang lalu dan sekarang harus memintanya untuk pergi makan bersamanya. Keduanya berjalan keluar hotel dan mencari restoran kecil. Saat itu sudah lewat jam 9 dan mendekati jam 10 malam. Sebagian besar restoran sudah tutup. Tidak tahu kemana mencarinya, mereka mencari tanpa tujuan di area dekat hotel. Fakta bahwa mereka tidak dapat menemukan restoran yang buka membuat mereka semakin lapar. Takut dia tersesat, Zhao Yanzi tetap dekat dengan Hao Ren. Berjalan di sepanjang jalan yang agak sepi, Hao Ren akhirnya melihat sebuah restoran kecil di depan mereka yang masih beroperasi. Mereka bergegas ke restoran dan hendak memesan dua makanan ketika mereka menyadari bahwa ada sekelompok pria berotot di sana. Beberapa dari mereka bercukur gundul, yang lain bertelanjang dada, dan semuanya mengumpat dan berusaha minum sebanyak yang mereka bisa. Zhao Yanzi ketakutan dan ingin menyeret Hao Ren keluar dari restoran. Hao Ren, sebaliknya, dengan lembut meraih tangannya dan menghibur, tidak apa-apa. Dia benar-benar kelaparan dan tidak punya tenaga lagi untuk mencari restoran lain. Selain itu, hampir mustahil menemukan restoran lain yang masih buka pada jam seperti ini. Dia memimpin Zhao Yanzi ke sudut dan duduk. Dia kemudian berkata kepada pemilik yang datang untuk menyambut mereka, "Tolong, 2 mangkuk nasi, 1 dengan daging babi suwir dan saus bawang putih dan 1 lagi dengan daging babi tumis dan paprika hijau." Dia memesan atas nama Zhao Yanzi tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengannya. Jika terjadi di lain waktu, dia pasti akan memarahi dia karena tidak sopan. Tapi sekarang, dia dengan cemas memperhatikan pria berbahaya di sekitar mereka dan terlalu sibuk untuk menolak Hao Ren. Di mana ada orang, di situ ada pemabuk. Aku akan menjatuhkanmu dalam 3 minuman, atau aku akan menjatuhkanmu dalam 5 minuman. Orang-orang di meja lain sedang minum dan bernyanyi sambil memainkan permainan minum mereka. Saat suasana menjadi lebih ramai, suara mereka semakin keras. Zhao Yanzi berpikir sejenak dan memutuskan untuk berpindah dari kursi di seberang Hao Ren ke kursi di sampingnya. Penampilannya yang khawatir dan panik mengingatkan Hao Ren pada seekor burung kecil yang terkejut. Dia terkekeh dan mengulurkan tangannya. Zhao Yanzi bingung. Beberapa saat kemudian, dia menyadari bahwa Hao Ren memintanya untuk memegang tangannya. Dasar! Zhao Yanzi mengomel pelan. Aku tidak begitu takut, pikirnya. Tak lama kemudian, mangkuk nasi panas telah disajikan. Zhao Yanzi secara acak memilih satu dan mulai menelannya. Begitu pula Hao Ren. Dia mengambil mangkuk nasi lainnya dan mulai melahapnya seperti orang gila. Tindakan mereka sangat sinkron sehingga mereka mungkin tampak di mata orang lain sebagai pasangan yang sangat serasi. Usai makan malam, keduanya merasa perut mereka dipenuhi kehangatan. Karena Zhao Yanzi menolak untuk tinggal di restoran lebih lama lagi, dia meminta Hao Ren untuk membayar tagihannya dan segera keluar dari sana. Kota kecil di kaki gunung ini luar biasa sepi. Pada malam hari, barisan pegunungan di kejauhan terlihat menghasilkan bayangan yang terus-menerus dan tak berujung. Bulan menyinari mereka berdua dengan lembut, memproyeksikan 2 bayangan di jalan beton yang mulus. Yang satu tinggi, dan yang lainnya pendek. Mengamati bayangan mereka yang saling bersentuhan di depannya, Zhao Yanzi tiba-tiba menyadari bahwa dia berdiri terlalu dekat dengan Hao Ren dan dengan cepat menarik dirinya menjauh. Entah dari mana, seekor kucing liar muncul dan menyebabkan Zhao Yanzi melompat dan mendekati Hao Ren lagi. Menghadapi dia, Hao Ren sekali lagi meletakkan tangannya di depannya. Zhao Yanzi memandangnya dan berhenti selama beberapa detik. Hanya sebentar, katanya. Saat dia selesai, dia meletakkan tangannya ke telapak tangan Hao Ren. Tiba-tiba, dia tidak lagi merasa cemas dan gelisah. Sebaliknya, dia merasa tenang. Terlebih lagi, perubahan apapun di sekitarnya tidak lagi menimbulkan banyak ketakutan dalam dirinya. Hao Ren tidak banyak bicara. Dia diam-diam fokus untuk membawanya kembali ke hotel melalui jalan yang telah mereka ambil sebelumnya. Kota kecil yang damai, pegunungan yang tenteram, nafas yang ringan,
langkah kaki yang lembut, dan sedikit kehangatan tangan, semuanya begitu tenang. Setelah berjalan kurang lebih 15 menit, mereka sudah sampai di tempat parkir depan hotel, dan pemandangan mereka langsung cerah. Hao Ren melepaskan tangan Zhao Yanzi. Zhao Yanzi berbalik dan menatap Hao Ren seolah dia siap melontarkan komentar paling kasar. Namun, dia memutuskan untuk menelannya saja. Wajahnya menjadi merah padam ketika dia entah bagaimana mendapati dirinya tidak berguna dan tidak kompeten. Tiba-tiba, dia pergi ke hotel dengan ekspresi kesal. Hao Ren tidak tahu apa yang ada di kepalanya. Yang dia tahu hanyalah Zhao Yanzi bukanlah tipe orang yang lembut dan ramah. Mengikutinya, Hao Ren masuk ke hotel dan kembali ke kamarnya. Yang mengejutkan, dia mengetahui bahwa Zhao Guang masih belum kembali. Orang tua Zhao Yanzi pasti sedang mengejar temannya dan lupa waktu, pikirnya. Dia berbaring di tempat tidur dan membuka ransel merah jambu Zhao Yanzi. Dia mengeluarkan kamera dan menemukan bahwa mereka hanya mengambil satu foto sepanjang hari. Satu-satunya foto adalah foto di mana Zhao Yanzi sedang duduk di tangga dan mendongak dengan marah dengan pipi menggembung. Dia sebenarnya tidak terlalu menyebalkan. Hao Ren menggelengkan kepalanya dan tertawa sambil meletakkan kameranya. Setelah selesai mandi air panas, dia menyadari bahwa Zhao Guang telah kembali. Zhao Guang dengan singkat menanyakan tentang hari mereka di gunung, dan Hao Ren juga dengan singkat menjawab pertanyaannya. Tanpa bertanya lebih lanjut, Zhao Guang mengangguk, mengakui jawabannya, dan melanjutkan mandi di kamar mandi. Merasa gugup dan canggung, Hao Ren naik ke tempat tidur. Dia menebak bahwa di ruangan di seberang ruangan mereka, Zhao Hongyu pasti bertanya kepada Zhao Yanzi tentang hari mereka juga. Itu adalah hari yang menakutkan dan menegangkan. Meskipun demikian, dia berhasil menjatuhkan Zhao Yanzi tanpa ada yang terluka. Bukanlah tugas yang mudah untuk merawat gadis kecil itu. Setelah bekerja sepanjang hari, Hao Ren segera tertidur bahkan sebelum Zhao Guang sempat keluar dari kamar mandi. Ketika dia bangun keesokan harinya, Hao Ren menemukan Zhao Guang sedang duduk di sofa sambil menonton TV. "Apakah kamu kelelahan kemarin?" Zhao Guang bertanya ketika dia melihat Hao Ren telah bangun. "Sedikit," jawab Hao Ren. "Kita akan makan di tuan rumah petani terdekat sebentar lagi. Setelah itu, kami akan pulang," kata Zhao Guang padanya. "Oke." Hao Ren menganggukkan kepalanya. Dia berpikir sejenak dan berbicara lagi, "Terima kasih banyak atas keramah tamahan Anda hari ini." "Baiklah, segarkan diri." Zhao Guang berjalan ke jendela dan membuka tirai. Hari itu gerimis dan berkabut. Pemandangan gunung itu kabur tapi indah. Angin sepoi-sepoi masuk melalui jendela dan mulai menyebar ke dalam ruangan. Bahkan lebih dingin dari apa yang mereka temui kemarin, tapi menyegarkan dan membangkitkan semangat. Hao Ren mengenakan kemejanya dan pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan diri. Ketika dia sudah siap, dia mengikuti Zhao Guang keluar, dan mereka mengetuk pintu di seberang pintu mereka. Saat pintu terbuka, Zhao Hongyu muncul, dan Zhao Yanzi mengikuti di belakang ibunya. Zhao Yanzi mengenakan kaos panjang berwarna susu dengan sepasang legging terong yang cantik. Itu adalah kombinasi yang indah dan klasik. T-shirt tersebut tidak hanya terlihat cantik untuknya, legging ketatnya juga dengan sempurna menggambarkan lekuk kakinya yang elegan dan ramping. Hao Ren mau tidak mau terus meliriknya. Di sisi lain, Zhao Hongyu mengenakan gaun bermotif bunga bergaya bohemian. Pola bunga abstrak yang berlebihan sangat cocok dipadukan dengan gaya longgar dan mengalir, membuatnya terlihat kasual sekaligus memukau. Baik ibu maupun putrinya masing-masing mengenakan topi jerami. Topi jerami bertepi lebar berwarna kopi sangat serasi dengan bercak gelap dan terang pada gaun Zhao Hongyu, menonjolkan keanggunannya. Berbeda dengan itu, topi jeraminya tampak sedikit tidak pada tempatnya jika dipadukan dengan pakaian Zhao Yanzi lainnya. Namun, fakta bahwa itu tidak biasa membawa rasa senang pada cuaca suram di luar. "Ayo pergi." Zhao Hongyu dengan lembut memegang tangan Zhao Yanzi saat dia memberikan kartu kuncinya kepada Zhao Guang. Zhao Guang memimpin Hao Ren, dan mereka berempat berjalan menuju resepsi hotel di sepanjang aula berkarpet merah. Berjalan melalui koridor hotel yang berkelok-kelok, Hao Ren melihat Gunung Greenstone. Diguyur hujan gerimis dan kabut, bagaikan lukisan pemandangan impresionistis. Untuk sesaat, Hao Ren benar-benar merasa seperti dia adalah bagian dari keluarga. Bab 29, Tuan Sejati. Setelah keluar dari hotel, Zhao Guang mengantar mereka ke tempat lain di dekat kaki Gunung Greenstone. Dalam perjalanan menuju tujuan, hujan turun. Pegunungan dan perairan jernih keduanya tampak agak tertekan.
Zhao Yanzi sedang memainkan pinggiran kaus panjangnya sambil memandangi pemandangan hujan dalam diam. Dia mengganti satu set pakaian baru karena cuaca hari ini berubah menjadi dingin. Hao Ren hanya bisa mengenakan kemeja yang dia kenakan kemarin karena dia tidak membawa satu set pakaian lagi. Pegunungan bergerak di latar belakang, dan jendela mobil persegi menggambarkan sisi samping Zhao Yanzi. Itu adalah wajah yang lembut. Lehernya yang berwarna merah muda keputihan menopang kepala kecil, dan rambut hitamnya diletakkan di samping telinganya yang seperti porselen. Ini menghadirkan estetika yang samar dan redup. Jika gadis ini tidak berkelahi dan bertengkar, dia sebenarnya cukup cantik. Hao Ren memandangnya dengan tenang dan berpikir. Mobil berhenti di depan sebuah halaman rumah. Pemilik halaman rumah menyambut mereka berempat dengan penuh semangat. Hao Ren memperhatikan banyak orang tua tinggal di sana. Karena hujan, mereka semua mengobrol di bangku di bawah atap alih-alih berjalan-jalan. Ini adalah tempat peristirahatan yang bagus bagi orang tua yang ingin pensiun. Zhao Hongyu berbalik dan menjelaskan kepada Hao Ren. Hao Ren tiba-tiba mengerti. Tempat ini berada di dekat kaki gunung. Cuacanya indah, dan udaranya segar. Itu memang tempat yang bagus untuk pensiun. Pemilik halaman rumah membawa mereka ke halaman belakang kecil. Hao Ren menemukan bahwa ada tempat yang tersembunyi namun indah. Sebuah restoran kecil setengah terbuka. Pagar bambu, bingkai yang ditutupi tanaman anggur, meja persegi yang tampak antik, dan sebidang tanah kecil yang ditanami banyak sayuran, semua ini mengingatkan Hao Ren pada masa kecilnya. Duduk, Zhao Guang menemukan meja, duduk, dan berkata. Hanya ada 4 meja di sana, dan tidak berisik seperti restoran biasa. Hujan gerimis terus berlanjut. Ladang jagung yang hijau terus bergoyang seperti ombak, dan air yang menetes di sepanjang tanaman anggur menciptakan pemandangan yang indah. Masakan tumis di restoran ini murah tapi rasanya enak. Mereka terbuat dari bahan-bahan alami dan organik. Ibu Zhao Yanzi, Zhao Hongyu, sangat menawan dan mulai berbicara tentang apa yang terjadi di masa lalu. Dia berbicara tentang bagaimana Gunung Tandus mulai berkembang sepanjang sejarah. Zhao Yanzi dan Hao Ren sama-sama senang mendengarkan cerita tentang apa yang terjadi sebelum mereka lahir. Bahkan Zhao Guang, yang biasanya diam, berada dalam suasana hati yang baik ketika berbicara tentang orang-orang dan asal-usul Gunung Greenstone di lingkungan yang murni dan alami ini. Dia juga berbicara tentang gaya hidup orang-orang seusia kakek nenek Hao Ren, dan itu menarik minat Hao Ren dan Zhao Yanzi. Zhao Yanzi belum pernah mengalami hal seperti ini, dan itulah mengapa dia sangat tertarik. Bagi Hao Ren, dia masih memiliki kenangan samar tentang masa lalu. Saat Zhao Guang terus berbicara, dia merasa semakin bernostalgia. Di tengah makan, Zhao Yanzi mau tidak mau ingin keluar dan melihat-lihat. Zhao Hongyu tidak menghentikannya. Dia meminjam payung dan meminta Hao Ren menemani Zhao Yanzi. Oleh karena itu, keduanya bergegas keluar dari halaman kecil yang dikelilingi pagar dan pergi ke perkebunan sayur terdekat untuk bertualang. Hujannya sangat sedikit, dan Zhao Yanzi tidak mau memegang payung. Dia berlari ke depan seperti burung yang baru saja dilepaskan dari sangkarnya. Dia menggulung celananya dan masuk ke dalam ladang jagung yang berlumpur dengan sandalnya. Hao Ren mengenakan sepatu kets dan tidak bisa turun ke sana. Dia hanya bisa melihatnya bermain-main dengan gila dan liar sambil berdiri di punggung bukit. Dalam ingatan Hao Ren, dia sering dikirim ke rumah kakek dan neneknya di pedesaan ketika dia masih muda, dan pedesaan pada saat itu cukup mirip dengan pemandangan di sana. Sangat disayangkan seiring dengan berkembangnya kota, pedesaan digantikan oleh beton bertulang yang kemudian menjadi pabrik, gudang, dan pelabuhan. Hahaha, kedua kaki Zhao Yanzi berlumuran lumpur. Dia akhirnya selesai bermain di ladang dan kembali dengan gembira ke punggung bukit tempat Hao Ren berdiri. Karena sempitnya punggung bukit dan licinnya lumpur, dia tidak mampu menjaga keseimbangannya dan harus berpegangan pada Hao Ren. Hao Ren menangkapnya. Melihat dia menganggap segala sesuatu di sini menarik, dia menyadari dia sebenarnya memiliki beberapa sisi lucu. Saat ini, berapa banyak anak di kota yang benar-benar pergi ke pedesaan. Mereka bahkan tidak sempat menyentuh sebidang tanah pun, apalagi bermain di ladang. Batang jagung yang tinggi seakan memisahkan tempat ini dari luar dan membuat dunia sedikit terisolasi. Ketika seseorang melihat ke atas, air hujan yang dingin menerpa wajahnya. Langit biru juga terlihat. Ketika seseorang melihat ke bawah, bau tanah yang menyegarkan tercium di hidungnya. Kadang-kadang, suara serangga juga terdengar. Sudah waktunya untuk kembali, Hao Ren mengingatkannya. Tidak. Ayo kita periksa bagian depannya juga.
Zhao Yanzi berkata dengan tidak terduga sambil menarik lengan Hao Ren dan berjalan ke depan. Jarang sekali dia bisa menikmati kebahagiaan pedesaan yang sesungguhnya. Bagaimana dia bisa kembali dengan mudah? Mereka sampai di sebuah sungai kecil setelah melintasi ladang jagung. Air sungai itu sangat jernih. Meski tidak melihat ikan apapun, tepian sungai berbatu cukup indah. Hujan turun di atas sungai dan menimbulkan banyak riak, yang menciptakan prospek elegan di bidang yang kasar dan tanpa hiasan. Hao Ren mengangkat payung dan membiarkan dia menghargai sungai kecil. Faktanya, menikmati pedesaan di pegunungan dan hutan ini tidak hanya membuat Zhao Yanzi bersemangat tetapi juga membuat Hao Ren senang. Zhao Yanzi menemukan tempat dengan air dangkal, masuk ke dalam dengan sandalnya sebentar, lalu kembali ke sisi Hao Ren. Melihat separuh tubuhnya terendam air, Hao Ren takut dia akan masuk angin dan menyeretnya kembali. Zhao Yanzi tidak melawan kali ini. Sebuah dahan pohon kecil menjulur ke sisi jalan. Seekor belalang kecil melompat di depan mereka, keranjang bambu usang yang dibuang ada di sebelah kiri mereka, setiap hal kecil di depan mata mereka membuat Hao Ren semakin bernostalgia. Zhao Yanzi terus berjalan dan menarik napas dalam-dalam sepanjang perjalanan seolah-olah dia tidak bisa mencium udara segar seperti ini ketika dia kembali ke kota. Perasaan gembira menyebar ke seluruh lapangan. Mereka kembali ke restoran kecil dan melihat Zhao Guang dan Zhao Hongyu masih makan. Zhao Hongyu tidak menyalahkan putrinya ketika dia melihat seluruh tubuhnya berlumuran lumpur. Sebaliknya, dia mengeluarkan serbet dengan lembut dan menyeka air hujan di dahinya. Bagaimana itu? Zhao Guang bertanya pada Hao Ren. Pertanyaan acak ini membuatnya terdengar seperti dia adalah seorang tetua yang akrab dengan Hao Ren dan telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Cukup bagus. Sangat jarang merasakan suasana pedesaan sekarang, jawab Hao Ren. Ya, kami akan segera kembali ke kota, Zhao Guang mengangguk dan berkata. Hao Ren mengangguk dan melihat ke pegunungan yang hijau dan subur dan tiba-tiba merasa tersesat. Zhao Yanzi meringkuk dalam pelukan ibunya dan sepertinya dia enggan meninggalkan alam juga. Namun, mereka tetap harus kembali. Setengah jam kemudian, Zhao Guang mengendarai Chevrolet hitamnya dan membawanya kembali ke kota. Saat itu masih hujan. Zhao Yanzi yang bermain liar selama 2 hari, akhirnya tidak bisa menghentikan rasa lelahnya menetap saat dia bersandar di kursi dan tertidur. Hao Ren melihat ke arah lanskap jalan raya yang monoton. Merasakan suasana tenang di dalam mobil, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampak lebih dekat dengan keluarga Zhao Yanzi setelah kunjungan lapangan selama 2 hari. Tanpa sifat buruk Zhao Yanzi yang tak tertahankan, Zhao Hongyu dan Zhao Guang memang sangat baik padanya, dan tidak ada masalah apapun dengan mereka. Setelah kembali ke kota, mari kita makan malam keluarga bersama, kata Zhao Hongyu yang duduk di kursi depan tiba-tiba. Makan malam keluarga. Hao Ren mengatur ulang pikirannya dan bertanya dengan kebingungan. Ya, dengan paman ketiga sih, keluarga paman kedua, dan keluarga kami, kata Zhao Hongyu. Dia benar-benar memperlakukanku sebagai anggota keluarga, pikir Hao Ren. Namun, memikirkan untuk bertemu dengan kerabat selain orang tua Zhao Yanzi, Hao Ren merasa tertekan dan menggelengkan kepalanya, ini tidak perlu. Jujur saja, mengenai menikahi Zhao Yanzi, dia belum memiliki gagasan yang jelas. Jika ada cara baru untuk menyelesaikan masalah saat ini di masa depan, mungkin dia tidak akan menjadi suami Zhao Yanzi, dan Zi tidak harus menikah dengannya dengan enggan. Tentu saja, alasan lainnya adalah Hao Ren tahu paman ketiga Zi tidak menyukainya. Oleh karena itu, dia tidak ingin pergi makan malam keluarga mereka. Tidak apa-apa, kalau begitu kami akan membawamu kembali ke sekolahmu, kata Zhao Hongyu. Dia tidak punya niat untuk mendorong Hao Ren. Apakah ayah Zhao Yanzi mempunyai 2 saudara kandung? Hao Ren bertanya. Ya, kamu melihat paman ketiga Zi terakhir kali. Dia belum menikah dan masih lajang. Paman kedua Zi sedang berbisnis di luar negeri, namun beberapa anggota keluarganya tetap tinggal di kota Lautan Timur, dan kami masih cukup sering bertemu, jelas Zhao Hongyu. Zhao Guang tidak berpartisipasi dalam percakapan ini. Sebaliknya, dia fokus mengemudi. Hao Ren merasa gaya hidup mereka tidak berbeda dibandingkan dengan orang biasa, tapi mereka mungkin lebih kaya dari biasanya. Paman kedua Zhao Yanzi mungkin memiliki bisnis yang lebih besar daripada bisnis ayahnya. Dia pikir. Dan sebagai paman ketiga Zi, dia terlihat jahat, kepribadiannya tidak terlalu bagus, dan temperamennya tidak terasa seperti orang sukses. Dia mungkin tidak memiliki pekerjaan tetap. Pantas saja dia masih lajang dan belum menikah. Dia bertanya-tanya. Seolah dia menebak apa yang dipikirkan Hao Ren, Zhao Hongyu berkata,
paman ketiga Zi sangat rajin berkultivasi. Dia tidak peduli dengan urusan sekuler dan tidak pernah berpikir untuk memiliki keluarga atau karir. Paman ketiga Zi mungkin terlihat biasa saja, tetapi dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi dari ketiga bersaudara. Oh, bagaimana dia dibandingkan dengan Su Han? Hao Ren bertanya secara acak. Dia ingat Zhao Hongyu pernah berkata bahwa di lingkaran mereka, Su Han sudah termasuk dalam tingkat teratas. Zhao Hongyu tersenyum. Dua Su Han bahkan tidak bisa mengalahkan paman ketiga Zi. Jawabannya sedikit mengejutkan Hao Ren. Dua tetua Lu tidak bisa mengalahkan Su Han, dan dua Su Han tidak bisa mengalahkan paman ketiga. Menurut pernyataan Zhao Hongyu, Su Han adalah master tingkat surgawi yang tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam melonjak. Lalu kekuatan sebenarnya dari paman ketiga ini. Sedangkan untuk orang seperti saya yang masih pemula yang berjuang dengan teknik kultivasi pemula, paman ketiga Zi dapat mencubit 100 orang saya sampai mati dengan satu jari. Dahi Hao Ren dipenuhi lapisan keringat dingin. Paman ketiganya memiliki bias terhadapmu. Tapi jangan khawatir, dia bukan tipe orang yang membunuh tanpa alasan. Zhao Hongyu tersenyum dan berkata. Paman ketiga ini sangat menyayangi Zi. Tidak peduli apa, aku secara nominal adalah tunangan Zi. Dalam jangka waktu ini, jika saya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kenormalan seorang suami, saya mungkin akan mati dengan sangat menyedihkan. Lapisan keringat dingin lainnya tiba-tiba menutupi dahi Hao Ren. Bab 30, Kegagalan Sebuah Peluang. Zhao Guang menurunkan Hao Ren di gerbang asrama dan pergi. Zhao Yanzi masih tertidur, dan Hao Ren tidak ingin membangunkannya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan dan Nyonya Zhao dan mengucapkan terima kasih atas akhir pekan mereka. Zhao Hongyu semakin puas dengan calon menantunya. Dia merasa pria itu penuh perhatian, cerdas, dan bahkan lebih menyenangkan daripada Zhao Yanzi. Dia diam-diam sudah memperlakukannya sebagai putranya. Hao Ren kembali ke kamar asramanya dan melihat tidak ada seorang pun di sana. Dia menduga mereka mungkin pergi ke warnet. Itu karena peraturan sekolah menyatakan bahwa siswa tahun pertama dan kedua tidak boleh membawa komputer mereka ke asrama, dan sekolah tidak akan menghubungkan internet untuk asrama kelas bawah. Oleh karena itu, warung internet menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi oleh siswa kelas bawah. Saat mereka keluar, Hao Ren menyelesaikan tugas yang telah dikumpulkan selama seminggu. Dia tidak repot-repot mengerjakan tugas yang rumit karena dia berencana meminjam tugas seseorang dan menyalin tugasnya. Menjelang waktu makan malam, 3 orang lainnya masih belum kembali. Faktanya, Zhao Jiayi dan yang lainnya percaya bahwa Hao Ren sudah pulang dan baru akan kembali ke asrama sekitar pukul 7 atau 8 pada hari Minggu malam. Mereka tidak akan menyangka bahwa Hao Ren pergi menghabiskan waktu bersama tunangannya akhir pekan ini. Hao Ren mengingat akhir pekan yang dia habiskan di Greenstone Mountain. Itu mungkin akhir pekan paling penting dan bermakna yang pernah dia alami selama ini. Hao Ren mengeluarkan ponselnya dan menemukan foto Zhao Yanzi sedang cemberut karena marah. Dia mengunggah gambar dari komputer di hotel ke ponselnya. Matanya yang berkilau seperti mutiara hitam, hidungnya halus, mulutnya sekecil buah ceri, dan bulu matanya keriting alami. Dengan latar belakang hutan hijau dan tangga batu berwarna abu-abu, gadis ini seolah punya potensi sebagai model fashion. Jika Zhao Jiayi dan yang lainnya tidak melihat Zhao Yanzi secara langsung, mereka akan berpikir bahwa Hao Ren telah mengunduh gambar seorang wanita cantik dari suatu tempat di internet dan menjadikannya sebagai wallpaper ponselnya. Hao Ren memikirkannya dan masih tidak berani menggunakan gambar itu sebagai wallpaper di ponselnya. Meskipun dia hanyalah seorang gadis kecil, dia akan menjadi wanita super cantik setelah 3 tahun. Bagaimanapun, Zhao Yanzi yang berusia 15 tahun mungkin sudah menjadi gadis super cantik dengan penampilan seperti itu. Dia mungkin juga sangat populer di sekolahnya. Apa yang aku pikirkan? Apakah aku cemburu? Hao Ren tiba-tiba sadar. Zhao Jiayi dan yang lainnya akhirnya kembali dengan berisik sekitar pukul 7 malam. Mereka terkejut ketika melihat Hao Ren di dalam ruangan. Kenapa kamu kembali sepagi ini? Zhao Jiayi bertanya. Mereka benar-benar mengira Hao Ren kembali ke rumah, dan Hao Ren tentu saja tidak menyebutkan bahwa dia melakukan perjalanan bersama keluarga Zhao Yanzi. Jika mereka tahu bahwa dia berkencan dengan keluarga gadis kecil itu, mereka pasti akan meragukan hubungannya dengan gadis kecil itu. Besok adalah pertandingan atletik. Ren, kamu harus bekerja keras dan berusaha untuk tidak masuk pada posisi terakhir. Zhou Liren menepuk bahu Hao Ren dan berkata memberi semangat. Ekspektasimu padaku sangat tinggi. Setetes keringat dingin muncul di dahi Hao Ren saat dia berpikir.
Senang sekali kita tidak ada kelas sepanjang hari besok. Berbicara tentang pertandingan atletik, Cao Ronghua yang biasanya memiliki kepribadian tenang tampak bersemangat juga. Mereka mengobrol tentang kecantikan kelas mana yang akan ada di sana dan mencari teleskop kemana-mana. Mereka tidak mempunyai harapan apapun terhadap lomba lari 1.500 meter Haoren. Jika dia bukan teman sekamar mereka mungkin tidak akan peduli. Dari sudut pandang mereka, Haoren adalah tipe pria yang suka melakukan resor di menit-menit terakhir. Dia akan melakukannya dengan baik jika dia tidak mendapatkan tempat terakhir. Lagi pula, tidak ada atlet hebat di jurusannya. Kebanyakan dari mereka adalah pelajar biasa. Kadang-kadang, ada beberapa orang yang berbakat, tetapi bakat tersebut terutama di bidang akademis. Mereka membicarakan pertandingan atletik besok dengan penuh semangat. Haoren mengabaikan mereka dan pergi ke balkon untuk mencari udara segar. Hujan sudah reda, dan bulan di langit tampak cerah. Haoren melafalkan bulungan konsentrasi roh dalam hati sebanyak 2 kali. Dia merasa segar, karena semua energi negatif di sekitarnya sepertinya telah hilang. Dia mencoba mengingat pohon kuno dari kuil Daois di Gunung Greenstone dan monumen batu dengan penuh perhatian. Dia selalu merasa ada beberapa inspirasi yang tidak dapat dia pahami apapun yang terjadi. Bahkan sekarang, Haoren masih tidak bisa melupakan perasaan nyaman dari kekayaan esensi kayu yang memasuki tubuhnya. Dia juga tidak dapat memahami lemahnya hisapan yang terjadi ketika energi dalam tubuhnya mengalir menuju batang pohon. Elemen air. Haoren tiba-tiba teringat pada apa yang dikatakan Su Han saat dia meraih lengannya. Mungkinkah gulungan konsentrasi roh memanfaatkan elemen air yang berasal dari langit dan bumi? Sebuah ide muncul di benak Haoren. Jika nafsu menyembunyikan jati diri akan semakin terwujud. Jika nafsu melemahkan jati diri, maka jati diri akan semakin menguatkan dirinya. Jika keinginan meninggalkan jati diri akan semakin sejahtera. Jika keinginan menghilangkan jati diri akan memberikan lebih banyak lagi. Hal ini dikenal dengan sifat pencerahan yang halus namun mendalam. Kelemah lembutan mengalahkan kekuatan, dan orang yang lemah lembut mengalahkan yang kuat. Tulisan pada monumen batu muncul lagi di depan mata Haoren. Haoren merasakan jantungnya berdebar kencang, dan penghalang yang menghentikannya untuk maju ke gulungan konsentrasi roh tingkat kedua akan segera dipatahkan. Faktanya, Zhao Guang memintaku pergi ke kuil Daois itu tidak hanya untuk menemani Zhao Yanzi tetapi juga untuk menguji seberapa banyak aku bisa memahami dan memahaminya. Haoren mengerutkan kening dan mencoba yang terbaik untuk mencari sensasi air. Namun, semakin keras kepala dia, semakin sulit dia memahaminya. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan melafalkan gulungan konsentrasi roh untuk menenangkan pikirannya. Air adalah yin dan kayu adalah yang. Afinitas dan counter dapat saling melengkapi. Menggabungkan ketangguhan dengan kelembutan sehingga mereka dapat saling mengontrol dan mendukung. Haoren memikirkan tentang pohon kuno dan tiba-tiba mendapat inspirasi yang mendalam. Benih yang ditinggalkan pohon kuno di dalam tubuh Haoren yang mengandung sari kayu murni tiba-tiba bertunas. Sementara itu, elemen air di udara terbentuk menjadi beberapa aliran air kecil dan dituangkan ke dalam tubuh Haoren. Haoren merasa seluruh tubuhnya sangat nyaman, dan tubuh yang awalnya transparan, menjadi wadah bening dan menyerap seluruh energi alam dari langit dan bumi. Dia tahu bahwa dia akan menembus level pertama dari gulungan konsentrasi roh dan mencapai level kedua. Itu adalah inspirasi yang dibawakan oleh pohon kuno itu kepadanya. Dalam kaitannya dengan monumen batu itu berbicara tentang cara mengelola dan mengendalikan air, dan itu cocok dengan esensi dari gulungan konsentrasi roh tingkat ketiga. Kabut yang awalnya menyebar di udara berangsur-angsur terbentuk menjadi 9 aliran air yang berputar-putar dan masuk ke dalam 9 titik akupuntur penting Haoren di sekitar tubuhnya. Setelah memasuki tubuh Haoren, aliran sungai yang deras mencoba menemukan posisinya sendiri dan mulai menetap. Apa yang kamu lakukan di luar, Ren? Zhao Jiayi berteriak dari dalam ruangan. Haoren tiba-tiba terkejut dan 9 aliran air yang memenuhi tubuh Haoren segera lenyap. Zhao Jiayi berjalan ke balkon dan menepuk bahu Haoren. Apa yang kamu pikirkan di luar sana? Anda harus mengikuti perlombaan besok. Pergi tidur lebih awal. Dia menyeret Haoren kembali ke dalam. Pada saat yang sama, pohon kuno yang membawa benih inspirasinya kepada Haoren benar-benar lenyap dan Haoren tidak dapat menemukan jejak esensi kayu atau mengendalikan energi air yang melimpah di dalam tubuhnya. Tubuhnya seperti wadah yang bocor dari bawah, dan semua air yang terkumpul hilang. Energi alam di sekitar tubuh Haoren sekali lagi kembali menjadi kacau karena tidak lagi terbagi menjadi 5 elemen.
Hao Ren memahami bahwa kegagalan ini menyia-nyiakan kesempatan besar untuk maju ke gulungan konsentrasi roh tingkat kedua. Selain itu, dia tidak tahu kapan terobosan berikutnya akan terjadi. Meski kecewa, dia tidak mau menyalahkan Zhao Jiai. Bagaimanapun, Zhao Jiai melihatnya berdiri di luar terlalu lama dan memintanya istirahat demi kebaikannya sendiri. Lebih baik aku mencari tempat yang tenang tanpa gangguan untuk berkultivasi. Hao Ren naik ke tempat tidurnya yang paling atas dan berpikir dengan kesal. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.